Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 18 akan mempresentasikan tentang Ompi Bakso Aci Akang Syahrul, dan anggotanya adalah Syahrul Ramadan CP 108, Nabila Rizkia Anandita CP 083, Tianti Latisatari CP 100, M Zikri Maulana CP 076, Muhammad Hani Faisal CP 079. Next. Oke, langsung saja ini latar belakang. Untuk latar belakang bakso aci akang ini, bakso aci merupakan makanan asal Garut, Jawa Barat. Bakso aci adalah bakso yang terbuat dari tepung tapioka dan disajikan dengan kuah hangat dan pedas. Dalam satu porsi bakso aci biasanya akan berisi beberapa buah bakso aci, cuangki, somai kering, ceker ayam, dan sukro jinggur. Kuliner ini sangat diminati kebanyakan oleh remaja masa kini karena cita rasanya yang pedas dan gurih. Baik, selanjutnya yaitu faktor internal. Faktor internal mempengaruhi terbentuknya strength dan weakness. S dan W. Faktor ini terjadi dalam perusahaan sehingga mempengaruhi terbentuknya pembuatan keputusan. Matriks IFE atau Internal Factor Evaluation. Matriks evaluasi faktor internal itu Internal Factor Evaluation kurangi IFE Matrix, merupakan alat perumusan strategi yang meringkas dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan utama dalam area-area fungsional. David 2010. Matriks IFE dikembangkan dalam 5 tahap. Yang pertama, membuat daftar kunci yang diidentifikasi pada internal audit perusahaan, termasuk faktor kelemahan dan kekuatan. Yang kedua, yaitu menentukan bobot nilai antara 0,0 yaitu tidak penting sampai dengan 1,0 yaitu sangat penting. Nilai bobot menunjukkan kepentingan relatif dari faktor tersebut untuk kesuksesan industri perusahaan. Yang ketiga, berilah rating antara 1 sampai 4 bagi masing-masing faktor untuk menunjukkan seberapa besar kelemahan perusahaan. Rating 1 berarti kelemahan besar, rating 2 kelemahan kecil, rating 3 kekuatan kecil, dan rating 4 kekuatan besar. Yang keempat yaitu kalikan bobot dan rating dari masing-masing faktor untuk menentukan skor. Yang kelima, jumlah total skor yang didapat dari masing-masing variabel. Next. Nah, ini merupakan faktor internal atau IFE dari UMKM Bakso Aci Akang. Di mana di sini ada faktor internal, kekuatan atau strength. Yang pertama harga terjangkau dengan bobot nilai 0,2, kemudian rating 3. Kemudian yang kedua ada letak yang strategis dengan bobot 0,3 dan rating 2. Yang ketiga ada kelengkapan fasilitas 0,2 dengan rating 2. Kemudian yang keempat ada pelayanan yang diberikan dengan bobot 0,2 dan juga rating 4. Selanjutnya itu kelemahan atau weakness. Yang pertama banyaknya pesaing dengan bobot 0,2 dan rating 1. Dan yang kedua ada kurangnya promosi dengan bobot 0,2 dan rating 2. Jika perusahaan dari awal memiliki nilai 2,5 berarti perusahaan secara internal dapat dikatakan lemah. Sedangkan nilai di atas 2,5 menunjukkan posisi internal yang kuat. Nah, berdasarkan matriks IFE di atas dapat disimpulkan bahwa total skor UMKM Bakso Aci Akang adalah 3,1, yang berarti posisi internal UMKM ini sangat kuat. Mungkin selanjutnya dilanjutkan. Oke, yang selanjutnya itu ada faktor eksternal atau F. Faktor eksternal atau faktor eksternal perusahaan merujuk pada faktor-faktor di luar lingkungan internal suatu perusahaan yang dapat mempengaruhi operasi dan kesuksesannya. Faktor eksternal dapat dibagi menjadi beberapa kategori, termasuk faktor ekonomi, sosial politik, teknologi, dan lingkungan. Faktor ekonomi
Ini mencakup faktor-faktor seperti kondisi pasar, tingkat inflasi, suku bunga, kebijakan fiskal dan moneter, dan fluktuasi nilai tukar. Semua faktor ini dapat mempengaruhi ketersediaan dana, biaya produksi, permintaan produk, dan margin keuntungan perusahaan. Faktor sosial seperti preferensi konsumen, demografi, budaya, tren masyarakat, dan perubahan gaya hidup dapat mempengaruhi penjualan dan popularitas produk. Faktor politik, perubahan dalam kebijakan pemerintah, undang-undang, regulasi, dan stabilitas politik dapat mempengaruhi operasi bisnis dan persaingan perusahaan. Yang sebelumnya belum. Back lagi. Lalu ada faktor teknologi. Kemajuan teknologi dapat mempengaruhi bagaimana suatu perusahaan. Next. Setelah ini. Faktor teknologi. Kemajuan teknologi dapat mempengaruhi bagaimana suatu perusahaan beroperasi, menghasilkan produk, dan berkomunikasi dengan pelanggan. Perusahaan yang tidak mengikuti tren teknologi dapat tertinggal di belakang pesaing mereka. Kemudian faktor lingkungan. Perubahan lingkungan seperti perubahan iklim, bencana alam, dan perubahan dalam undang-undang lingkungan dapat mempengaruhi proses bisnis dan ketersediaan bahan baku. Penting bagi perusahaan untuk memahami faktor-faktor eksternal ini dan menyesuaikan strategi mereka sesuai dengan perubahan di lingkungan sekitar. Dengan memahami faktor-faktor eksternal, perusahaan dapat meminimalkan risiko dan memaksimalkan kesempatan dalam operasi bisnis mereka. Next. Nah, di sini ada faktor eksternalnya. Yang pertama itu peluang. Yang pertama, banyak masyarakat yang sebagian besar menyukai makanan pedas. Bobotnya itu 0,2 dan ratingnya 4. Yang kedua, belum banyak pedagang bakso Aceh yang serupa. Bobotnya 0,2 dan ratingnya 2. Kemudian ancaman. Yang ketiga, yang pertama itu ancamannya muncul pesaing baru yang menjual produk jenis makanan yang sama. Bobotnya 0,2 dan ratingnya 2. Selanjutnya, banyak pesaing yang menyediakan tempat yang lebih luas. Bobotnya 0,2 dan ratingnya 2. Selanjutnya akan dibacakan oleh Syar. Oke, selanjutnya adalah matriks SWOT. Next. Di sini ada analisis SWOT bakso Aceh Akang. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Yang pertama, harga sangat terjangkau. Dengan harga yang terjangkau, bakso Aceh dapat dinikmati oleh semua kalangan. Tempat yang strategis dan sangat mudah untuk diakses. Yang kedua, tempat yang strategis membuat akses menjadi mudah dan dapat dijangkau semua orang. Yang ketiga, adanya fasilitas seperti musola, kamar mandi, dan wifi. Dengan fasilitas ini, pelanggan menjadi nyaman dan betah karena semua fasilitas ada. Yang keempat, bebas dari bahan pengawet, 100% halal, berani memastikan bahwasannya semua makanan yang kami jual bebas dari pengawet. Lalu yang selanjutnya, mempunyai tempat lesehan dan kursi, menyediakan tempat lesehan atau kursi agar pelanggan dapat memilih mau duduk di mana dan senyaman pelanggan. Lalu selanjutnya, bekerjasama dengan aplikasi online agar mudah untuk memesan. Dengan adanya aplikasi online, pelanggan sudah tidak lagi repot harus memesan lagi di tempat kami. Sekarang pelanggan sudah bisa memesan dengan lewat aplikasi online, contohnya Grab ataupun Gojek. Next. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, banyaknya pesaing di luar sono. Sudah banyak sekali orang yang berjualan bakso dan semua mempunyai rasa ciri khasnya masing-masing. Yang kedua, brand yang kurang begitu terkenal. Yang ketiga, varian menu yang masih sedikit. Yang keempat, belum banyak melakukan promo. Lalu selanjutnya ada opportunities atau peluang. Yang pertama, banyak masyarakat yang sebagian besar menyukai makanan pedas. Yang kedua, belum banyak pedagang bakso Aceh yang serupa. Dan yang terakhir ada threat atau ancaman. Yang pertama ada muncul pesaing baru yang menjual produk jenis makanan yang sama. Lalu banyak pesaing yang menyediakan tempat yang lebih luas. Next. Selanjutnya bisa dibacakan oleh rekan saya.
Baik, terima kasih kepada saya akan melanjutkan perihal diagram diagram Cartesius. Nah, diagram Cartesius sendiri itu merupakan sistem koordinat yang digunakan untuk meletakkan titik pada penggambaran objek berdasarkan pemasukan nilai pada sumbu X dan nilai pada sumbu Y, di mana titik koordinat dibentuk. Jadi diagram Cartesius digunakan untuk menentukan tiap titik dalam bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut koordinat X dan koordinat Y dari titik tersebut, di mana X disebut absis dan Y disebut koordinat. Dari analisis faktor event pada eksternal sebelumnya, maka didapat nilai faktor kekuatan strength itu 2,4, faktor kelemahan atau weakness itu 0,7, faktor peluang opportunities itu 1,2, faktor ancaman threat itu 0,8. Berdasarkan pada perhitungan di atas, dapat diketahui nilai strength lebih tinggi dari nilai weakness dengan selisih plus 1,7 dan nilai opportunity di atas dengan threat mempunyai selisih plus 0,4 dari hasil identifikasi pada faktor-faktor. Nah, ini adalah diagram Cartesius yang telah dibuat. Nah, dari gambar diagram Cartesius di atas sudah sangat jelas bahwasanya industri bakso aci akang asli Garut, yaitu industri makanan ringan, telah berada di jalur yang sudah tepat dengan terus melakukan peningkatan dalam penjualan, bekerja sama dengan aplikasi online, contohnya Grab ataupun Gojek, menetapkan harga yang murah, mengadakan fasilitas yang memadai seperti musola, kamar mandi, dan lain-lain, memilih tempat yang strategis, dan juga bebas dari bahan pengawet. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih untuk penjelasannya semuanya teman-teman. Ini sudah sangat jelas dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.